Sore, Prof. Teddy. Perkenalkan, nama saya Rusdi Hidayatullah, mahasiswa Pelita Indonesia, angkatan 17, dengan nomor NIM 23611011097. Baik, Prof. Teddy. Di sini saya akan uh, memaparkan tentang teori, yaitu jelaskan pemahaman manajemen keuangan yang saudara ketahui. Yang mana tugas ini adalah luas dari manajemen keuangan. Ini saya mencoba untuk menjawab pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk memastikan efisiensi dan penciptaan tujuan. Kedua, tujuan manajemen keuangan. Pertama, memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan memastikan profitabilitas dalam jangka pendek dan jangka panjang. B. Mengelola likuiditas, yaitu memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional. C. Memastikan stabilitas keuangan, yaitu mengelola risiko dan menjaga kestabilan finansial. Fungsi manajemen keuangan. Ada beberapa fungsi manajemen keuangan, yaitu perencanaan keuangan, penganggaran, pengelolaan aset, pengendalian keuangan, dan terakhir audit dan evaluasi. Perencanaan keuangan itu menentukan kebutuhan dana dan cara pemenuhannya. Penganggaran yaitu mengalokasikan dana secara efisien untuk berbagai kegiatan. Pengelolaan aset itu mengelola aset agar memberi hasil yang maksimal. Pengendalian keuangan yaitu memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Audit dan evaluasi yaitu meninjau kinerja keuangan untuk perbaikan di masa depannya. 4. Prinsip manajemen keuangan. Ada beberapa prinsip manajemen keuangan, yaitu keseimbangan, efisiensi, transparansi, dan akurasi. Yang dimana keseimbangan itu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Efisiensi yaitu menggunakan sumber daya secara optimal. Transparansi memastikan semua transaksi tercatat dengan jelas dan akurat. Dan akurasi yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid dan reliable. Yang kelima, komponen utama dalam manajemen keuangan. Ada beberapa komponen utama dalam manajemen keuangan, yaitu penganggaran atau budgeting, pengelolaan utang, investasi, dan pelaporan keuangan. Penganggaran atau budgeting yaitu perencanaan keuangan untuk periode tertentu. Pengelolaan utang meminimalkan biaya utang dan risiko kebangkrutan. Investasi yaitu mengelola dana untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Pelaporan keuangan membuat laporan seperti neraca, laporan laba dan rugi, dan arus kas. Yang keenam, pentingnya manajemen keuangan. Ada beberapa hal pentingnya manajemen keuangan. Pertama, dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat. Kedua, memastikan keberlangsungan operasional. Ketiga, mendukung pertumbuhan bisnis dan organisasi. Keempat, mengurangi risiko keuangan melalui perencanaan yang matang. Manajemen keuangan yang baik membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola keuangan secara efektif, yaitu ada beberapa langkah-langkah. Satu, menyusun anggaran yang realistis. Yang kedua, membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, mencatat dan mengawasi arus kas. Yang keempat, menetapkan dana darurat. Yang kelima, mengelola utang dengan bijak. Yang keenam, melakukan investasi untuk masa depan. Yang ketujuh, menggunakan teknologi untuk mempermudah pengelolaan keuangan.
Yang kedelapan, melakukan evaluasi yang berkala. 9, mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Ke-10, mengembangkan kebiasaan hemat dan disiplin. Saya mulai dari yang menyusun anggaran dan realistis. Jadi ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola keuangan secara efektif. Yang pertama, menyusun anggaran yang realistis. Anggaran adalah alat utama dalam menjalankan keuangan. Untuk menyusun anggaran, kita butuh beberapa poin. Yang pertama, mengidentifikasi semua sumber pendapatan yang tersedia. Hitung kebutuhan pengeluaran berdasarkan prioritas. Ketiga, sisihkan dana untuk tabungan atau investasi. Yang keempat, pastikan anggaran mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang kedua, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang mana hal tersebut adalah salah satu prinsip dasar manajemen keuangan, yaitu dengan memahami perbedaan antara kebutuhan atau hal yang harus dipenuhi untuk kebutuhan hidup dan keinginan atau hal yang bersifat tambahan atau perlengkapan. Fokuskan pengeluaran pada kebutuhan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan keinginan. Yang ketiga, mencatat dan mengawasi arus kas. Penting untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Hal ini dapat membantu kita dalam pertama, mengidentifikasi pola pengeluaran yang boros. Yang kedua, mengelola likuiditas sehingga selalu ada dana untuk kebutuhan mendesak. Yang ketiga, menghindari defisit anggaran. Yang keempat, menetapkan dana darurat, di mana dana darurat adalah cadangan dana yang disiapkan untuk situasi tak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau bencana. Idealnya, dana darurat mencakup 3 sampai 6 bulan pengeluaran rutin. Yang kelima, mengelola utang dengan bijak. Utang sebaiknya digunakan untuk keperluan yang produktif seperti investasi atau pendidikan dan bukan untuk konsumsi berlebihan. Ada beberapa tips dalam mengelola utang dengan bijak. Pertama, batasi penggunaan utang agar tidak lebih dari 30% pendapatan. Kedua, prioritaskan pembayaran utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu. Ketiga, hindari mengambil utang baru sebelum melunasi yang ada. Yang keenam, yaitu melakukan investasi untuk masa depan. Investasi adalah cara untuk mengembangkan kekayaan dan mempersiapkan masa depan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih instrumen investasi sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Kedua, diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Yang ketiga, pelajari terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Yang ketujuh, menggunakan teknologi untuk mempermudah pengelolaan keuangan, di mana dengan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak keuangan untuk membantu mencatat, mengelola anggaran, dan membantu perkembangan keuangan secara otomatis. Yang kedelapan yaitu melakukan evaluasi berkala. Keuangan perlu dievaluasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau kuartal. Evaluasi bertujuan untuk beberapa hal. Pertama, meninjau kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Yang kedua, memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, menyesuaikan anggaran dengan perubahan kondisi keuangan. 9, mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, yaitu terutama dalam pengelolaan keuangan organisasi. Pastikan semua transaksi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari penyimpangan. Kesepuluh, mengembangkan kebiasaan hemat dan disiplin. Dalam manajemen keuangan yang sukses, tentu membutuhkan kedisiplinan dalam mengikuti rencana yang telah kita buat. Kebiasaan hidup hemat seperti mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, atau dalam arti kata lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan.
dan dapat membantu meningkatkan kesehatan keuangan suatu organisasi atau komunitas. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Prof. Teddy. Siang. Baik, sore, Prof. Teddy. Perkenalkan, saya Rusdi Hidayatullah yang akan uh, jelaskan tentang UAS manajemen keuangan. Di mana ini ada studi kasus tentang manajer keuangan PT Pelita sedang mempertimbangkan dua proposal dengan data sebagai berikut. Itu tahun pertama sampai tahun ke-6, yang mana cash flow proyek A pada tahun pertama 700, proyek B 200, tahun kedua proyek A 400, proyek B 350, tahun ketiga proyek A 300, proyek B 350, tahun keempat proyek A 250, proyek B 400, tahun kelima proyek A 250 dan proyek B 500, tahun keenam proyek A 350, sementara proyek B 600. Di mana tingkat suku bunga bank pada saat ini adalah 10% dan invest sebesar 8%. Investasi yang dibutuhkan pada tahun 0 adalah 1.500. Di mana kami diminta bantuannya untuk menganalisa kelayakan dari kedua proyek di atas dengan melakukan analisis kelayakan dengan menggunakan metode sebagai berikut. Pertama, payback period, net present value atau NPV, modified internal rate of return, kemudian payback period atau discounted internal rate of return atau IRR, dan crossover analysis. Nah, kami akan menjelaskan saran presentasi tentang proyek tersebut. Berdasarkan kasus tentang manajer keuangan PT Pelita tadi, dan untuk mencari PV 10% pada tahun pertama, mereka minus 1.500, PV-nya 1.500. Untuk tahun pertama, kita untuk mendapatkan angka, membentuk angka 636,36 tadi, mana kita menggunakan rumus B13 dibagi 1,1 pangkat A13. B13 tadi yaitu 700 dibagi 1,1 pangkat A13 yaitu 1. Maka hasilnya 636,36. Itu PV 10% pada tahun kedua, yaitu kita menggunakan rumus B14 dibagi 1,1 pangkat A14. B14 yaitu 400 dibagi 1,1 pangkat A14. Pangkat artinya 30,57. Dan prosesnya sama untuk PV 10% pada tahun ketiga, yaitu juga kita menggunakan rumus B15 dibagi 1,1 pangkat A15. Hasilkan 225,39. Pada tahun keempat itu kita gunakan rumus B16, yaitu nilainya 250 dibagi 1,1 pangkat A16. 4. Hasilnya 170,75. PV 10% pada tahun kelima 155,23. Itu rumusnya B17. B17 250 dibagi 1,1 pangkat A17. 5. Pada tahun ke-6 kita menggunakan rumus B18 yaitu 350 dibagi 1,1 pangkat A18. Nah, hasilnya PV 10%-nya 197,56. Kemudian kita lanjutkan mencari payback tahun pertama.
Payback tahun pertama kita menggunakan rumus sama dengan minus B12, yaitu minus 150 dikurang B13, dikurang 700. Maka dapat hasilnya 800. Untuk payback tahun kedua, yaitu D13 dikurang B14. D13 tadi, maka 800 ini dikurang B14. B14 itu 400. 800 kurang 400, maka hasilnya 400. Untuk payback tahun ketiga, sama yang mana D14 kurang D15. D14 itu 400 dikurang D15 300, maka hasilnya 100. Kemudian untuk tahun keempat, yang mana kita menggunakan rumus karena hasilnya tadi 100 dikurang 250 dia jadi minus, maka kita rubah rumusnya D15, itu D15 100 ini dibagi B16. 250 dikali 12 karena kita ini mencari tahunnya. Maka didapatkan hasil 4,8. Untuk payback tahun kelima, rumusnya kita gunakan T16 dikurang 4 kali 30. Nah, dia mencari hari 30 hari satu bulan. Jadi di mana D16 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 itu 4,8 dikurang 4 karena dia angka depannya angka 4 baru dikali 30 maka mendapatkan hasil 24. Jadi paybacknya 3 tahun 4 bulan 24 hari. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari pay diskon. Pay diskon untuk tahun pertama yaitu minus P12. P12 yaitu minus 1.500 dikurang C13. C13 636,36. Maka hasilnya 863,63. Untuk pay diskon tahun kedua itu kita menggunakan rumus E13 dikurang C14. E13 yaitu 863,63 dikurang C14. C14 yaitu 330,57. Maka menghasilkan 533,05. Untuk tahun ketiga pay diskonnya kita masih menggunakan rumus E14. E14 ini yaitu 533,05 dikurang C15. Mana C15 tadi 225,39. Maka hasilnya 307,66. Untuk mencari pay diskon tahun keempat, itu kita menggunakan rumus E15. E15-nya 307,66 dikurang C16. C16 itu 170,75. Maka hasilnya 136,91. Untuk tahun kelima, karena angkanya lebih kecil, pay diskonnya 136. Rumusnya 136 dikurang 155, dia menghasilkan minus. Maka kita rubah rumusnya sama dengan E16. E16 ini 163,91 dibagi C17. C17 itu 155,23. Maka dikali dengan 12 karena dia tahun mendapat 10,58. Untuk tahun ke-6 rumusnya E17. E17 itu 10,58 dikurang dengan 10 karena angka pembentuk tepatnya angka 10 baru dikali 30 karena dia dari 17 maka hasilnya 17,51.
Jadi pay diskonnya dia menghasilkan 4 tahun, 10 bulan, 17 hari. Mana kita juga mencari NPV, IRR, dan NIRR. Untuk mencari NPV tadi, kita menggunakan rumus sama dengan NPV 0,1 dari B13. B13 yaitu 700 sampai B18. Sampai angka 700, 400, 300 sampai di angka terakhir di B18 350. Baru kita tambah dengan B12 minus 1.500. Maka hasilkan 215,89. Untuk mencari IRR, IRR-nya kita menggunakan rumus sama dengan IRR B12 sampai B18. Nah, B12 tadi dari minus 1.500 sampai B18, 350. Maka menghasilkan 16%. Dan MIRR, yaitu kita gunakan rumus sama dengan MIRR dari B12 minus 1.500 sampai B18, yaitu 350. B18 350. Kemudian berikut dengan B9, B8 reinvest 8% dengan B9 BACC 10%. Maka hasilnya 11%. Untuk proyek B, proyek berikutnya kita menggunakan rumus yang sama dengan proyek A, yang mana payback untuk proyek B itu setelah kita gunakan rumus yang sama dengan proyek A tadi, maka payback pada proyek B 4 tahun, 4 bulan, 24 hari, dan pay diskon pada proyek B 5 tahun, 6 bulan, 13 hari. Ini ada perbedaan antara proyek A dan proyek B. Di proyek A paybacknya 3 tahun, di sini 4 tahun, dan di paydisk proyek A 4 tahun, tadi proyek B itu 5 tahun. Sama kalau kita juga untuk mencari NPV-nya, prosesnya sama dengan pada proyek A, IRR dan MIRR-nya juga prosesnya sama. Kemudian kita akan menghitung selisih. Kita hitung selisih antara cash flow. Kita akan menghitung selisih cash flow proyek A dan cash flow proyek B. Di mana selisihnya pada tahun pertama itu 0, itu B48 dikurang C48 minus 500. Selisihnya 0. Kemudian untuk selisih cash flow proyek A dan proyek B pada tahun pertama yaitu B49 700 dikurang dengan C49 kurang 200, hasilnya 500. Dan prosesnya sama sampai ke tahun ke-6. Pada tahun kedua 400 dikurang 350 dapat 50. Pada tahun ketiga 300 dikurang 350 maka minus 50. Pada tahun keempat 250 dikurang 400 yaitu minus 150. Tahun kelima 250 kurang 500 minus 250. Tahun keenam 350 dikurang 600 minus 250. Crossover-nya yaitu kita menggunakan rumus sama dengan IRR D48 sampai D54. D48 yaitu angkanya dari 0 sampai tadi dengan D54. D54 itu minus 250. Maka crossover-nya 6,40%.
Jadi crossover analisis itu kita akan uh, mencari NPV proyek A dan NPV proyek B dengan WACC 0%, untuk NPV proyek A 750. Kemudian di sini kita tuangkan di dalam bentuk diagram. Kan di sini kita temukan titik temunya di WACC 6,40%, di mana angka NPV proyek A dan NPV proyek B itu sama, yaitu 379,89, dan proyek B juga 379,89. Ini seperti yang kami tuangkan di dalam bagan. Jadi kesimpulannya, proyek A dan proyek B di dalam paybacknya itu, payback proyek A itu 3 tahun 4 bulan 24 hari, sementara proyek B 4 tahun 4 bulan 24 hari. Dan pay diskon proyek A 4 tahun 10 bulan 17 hari, dan proyek B 5 tahun 6 bulan 13 hari. Dan nilai NPV-nya proyek A 215,89 dan proyek B 156,38. IRR yaitu 16,0% dan proyek B 12,97%. MIRR yaitu proyek A-nya 11,0% dan proyek B 11,08%. Adapun saran kami berdasarkan hasil analisis proyek A lebih layak untuk dipilih karena memiliki satu, waktu pengembalian modal yang lebih cepat, baik payback period maupun discounted payback periodnya. Kedua, NPV lebih besar, menunjukkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Ketiga, IRR yang lebih tinggi, yang mencerminkan tingkat pengembalian investasi yang lebih menarik. Adapun pendapat atau argumen kami, yaitu menurut pendapat kami, faktor utama dalam pemilihan proyek adalah nilai NPV dan IRR. Karena keduanya mencerminkan keuntungan dan pengembalian yang diharapkan dari investasi. Selain itu, proyek A juga menawarkan pengembalian modal yang lebih cepat, yang memberikan keunggulan tambahan dalam hal likuiditas dan pengelolaan risiko. Dengan mempertimbangkan keseluruhan indikator, proyek A lebih sesuai untuk diimplementasikan. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan, Prof. Dedi. Terima kasih. Selamat sore.